Intan. Siang Bu Basani. Apa kabar Ibu hari ini? Kabar begitu luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Nah, Bu, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, saya akan masuk ke kelas Ibu untuk mengobservasi. Tapi perlu diketahui bahwa observasi tersebut bukan untuk menilai atau mencari kesalahan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Di sini saya hanya akan mengamati, lalu kita akan bertukar pikiran, sharing mengenai masalah-masalah yang mungkin muncul dan mencari solusinya, seperti itu Bu. Nah, sebelum proses observasi saya lakukan di kelas, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan dulu observasi kepada Ibu. Yang pertama Bu, kira-kira apa nanti rencana pembelajaran pada pertemuan yang akan saya observasi tersebut? Saya akan membawakan materi teks negosiasi Bu Basani. Dan tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan itu adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan teks negosiasi. Oke, berarti tentang kebahasaan teks negosiasi. Iya, Bu. Baik, lalu kira-kira Bu, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai pada pertemuan tersebut? Area pengembangannya itu siswa mampu untuk mengenali apa-apa saja unsur kebahasaan yang terkandung pada teks negosiasi itu, Bu Basani. Oke, berarti nanti dari pertemuan itu diharapkan siswa bisa mengenali unsur-unsur kebahasaan. Lalu kira-kira Bu Intan, strategi apa yang akan Ibu lakukan agar tujuan pembelajaran tadi tercapai? Saya ketepatan ya Bu sudah menyiapkan beberapa media pembelajaran dalam pertemuan teks negosiasi, baik itu media pembelajaran secara PowerPoint ataupun video, agar siswa itu dapat dengan mudah mengenali kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks negosiasi, baik secara lisan maupun tulisan. Oke, berarti Ibu sudah menyiapkan media ya. Oke, saya harap nanti proses pembelajarannya dapat berjalan lancar dan seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan mendampingi Ibu dalam proses observasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Intan. Kita akan lanjut di dalam kelas. Terima kasih Bu Basani. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Kembali lagi kita pada pelajaran bahasa Indonesia. Siapa yang tidak hadir? Adrian. Jadi tanggal berapa ini? 29. Jadi tidak hadir siapa? Andriasya. Andriasya kemana? Apa? Rehandra. Siapa lagi? Kesya. Alfa. Alfa juga Kesya? Iya. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya pada siang hari ini, Ibu akan mengingatkan kalian pada materi kita pertemuan minggu lalu, ya kan? Masih ada yang ingat apa materi kita pada pertemuan minggu lalu? Negosiasi. Iya, pada materi apa? Gak ingat? Pola penyajian teks negosiasi. Ada apa saja di dalam pola penyajian teks negosiasi? Iya, berbentuk narasi. Yang kedua berbentuk dialog. Yang ketiga berbentuk surat niaga. Nah, untuk melanjutkan materi kita pada minggu lalu, sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, nanti setelah kita mempelajari ini, kalian diharapkan mampu yang pertama mengenali apa-apa saja kebahasaan yang terdapat pada teks negosiasi. Kemudian kalian mampu menganalisis teks negosiasi yang ada pada sebuah teks. Atau kalian mampu menganalisis kebahasaan yang terdapat pada sebuah teks. Sudah? Semuanya tadi saya katakan buka bukunya halaman berapa? 158. Iya, halaman 158.
Ada tidak? Ada. Angkat tangannya. Siapa yang tahu? Apa Nabil? Kesantunan berbahasa. Iya, kesantunan berbahasa. Apa itu Nabil? Kesantunan berbahasa. Kita menggunakan bahasa yang sopan sehingga tidak menyakiti lawan bicara. Iya, itu kata si Nabil. Ada yang lainnya? Kesantunan berbahasa. Yang lainnya ke bawah. Ada yang tahu lagi? Coba lihat, perhatikan baik-baik. Ada lagi yang tahu? Ada? Kalau tidak ada yang tahu, mari kita bahas satu per satu. Kemarin sudah ada kita bahas pada bagian yang pertama, yaitu apa? Menggunakan bahasa persuasi. Kalau dikatakan menggunakan bahasa persuasif, sudah pasti di dalam kalimat tersebut ada sebuah apa? Ajakan. Ada sebuah apa? Ajakan yang pertama. Lalu ada apa lagi? Meyakinkan. Kemudian apa lagi? Mempengaruhi. Ada ajakan, mempengaruhi. Kemudian apa lagi? Meyakinkan. Siapa yang diyakinkan? Lawan bicara kita ataupun apa? Teman kita saat bernegosiasi. Partisipan kita. Kita lihat pada halaman 158. Pada teks tersebut, bisa nggak kita temukan sebuah kalimat yang berisi ajakan atau berisi berupa bahasa yang meyakinkan agar kita mau mengikuti arahannya? Kita lihat, ada tidak? Ada yang tahu? Bisa tunjukkan? Angkat tangannya. Mana yang merupakan ajakan? Mana Lombok? Yang mempengaruhi. Kenapa nggak ke SMA saja? Kemudian apa lagi? Kamu bisa kuliah dengan pilihan yang terbaik. Itu saja. Mengapa kamu katakan itu mempengaruhi? Karena si ayah mengajak anaknya supaya kuliah bukan SMK. Iya, di situ ada si ayah ingin mempengaruhi si anak agar tidak masuk ke dalam SMK. Masuk saja kemana? SMA. Diberikan alasannya ya kan, agar kuat pengaruhnya. Biar bisa kemana? Kuliah. Kenapa harus kuliah? Agar mendapatkan ilmu yang lebih baik, lebih banyak ataupun lebih tinggi. Itulah dianya, menggunakan bahasa persuasi. Ada lagi yang menemukan? Ini dari si ayah. Sekarang kita temukan dari si anak. Ada? Ada Ririn. Mana si Ririn? Mana Ririn? Dari si anak. Tadi dari si ayah. Iya, itu dari si anak. Aku ingin segera mengembangkan bakat mekanik kuliah. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Anaknya tetap pada pendiriannya kalau dia ingin tetap masuk ke SMK. Iya. Lanjut kita kemana? Nomor 2, kesantunan berbahasa. Tadi seperti yang dikatakan si Nabil, kesantunan bahasa itu apabila kita gunakan bahasa tidak menyakiti orang lain. Bahasa yang kita gunakan tidak menyakiti pihak lawan negosiasi. Kita lihat lagi ini diskusi antara ayah dan anak. Santun tidak bahasa anaknya saat menolak ajakan ayahnya untuk sekolah ke SMA. Iya, ada yang bisa memberikan contohnya mana? Yang santun itu kalimatnya.
menit tuh Rara penolakannya. Ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Iya, itu kata si Rara, santun. Ayah tenang saja agar aku bisa meraih cita-cita. Itulah dia santun. Dia menolak dengan cara yang sopan, santun, lembut, tidak menyakiti ayahnya. Lanjut kita ya. Yang ketiga, apa itu yang ketiga? Iya, yang ketiga adalah menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata sambung atau kata hubung. Kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata. Kata yang untuk menghubungkan frasa dengan frasa. Atau kata yang untuk menghubungkan klausa dengan klausa. Ataupun kata untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat. Nah, konjungsi apa yang kalian tahu? Dan satu. Apa Iqbal? Yang kamu tahu kata sambung? Gak tahu si Iqbal, ada yang tahu? Apa Bir? Contohnya Bir. Contohnya dan bu. Dan, iya kata si Nabil dan. Ada lagi yang tahu? Apa Diki? Merupakan. Merupakan. Iya, itu kata sambung, merupakan. Ada lagi? Selanjutnya, Iya, selanjutnya bisa atau meskipun. Kemudian iya benar. Kalau setelah itu dan lain sebagainya. Nah, kita lihat dulu yang menggunakan kata dan. Ada enggak kata hubung dan yang digunakan? Ada tidak? Ada bu. Mana Bir? Di kalimat ayah. Kalimat ayah. Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Iya, bisa kalian temukan semua? bisa. Pakai kata penghubung apa di situ? Dan. Dan. Iya, itu contohnya. Masih banyak lagi, ada yang atau, meskipun, kalau, dan lain sebagainya. Kemudian, yang keempat. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Yakin? Jangan yakin-yakin aja. Nanti kita lanjut sampai keempat. Tanya lagi, apa Bu? Sekarang pasangan tuturan. Nah, kalian bisa lihat pada halaman 168. Ingat ya, negosiasi tidak bisa berlangsung sendirian. Harus ada partisipan lain yang terlibat dalam negosiasi. Begitu juga pada pasangan tuturan. Kalau sudah dikatakan pasangan tuturan berarti tidak bisa hanya satu. Harus ada dua tuturan. Tahu dua tuturan? Dua percakapan. Kita lihat yang ada di halaman 168. Ada berapa di situ pasangan tuturannya? Dua. Oh, dua. Jenisnya ada berapa? 6. Iya, ada 6. Oh, ada enggak? Ada. Ada. Ada si Melpa. Melpa, mana pasangan tuturan yang pertama? Mengucap salam dan membalas salam. Berikan dulu contohnya Bayu. Apa itu dia? Apa Bayu? Apa Joseph? Mana si Joseph? Beri dulu contoh. Apa contohnya? Oh iya, benar. Salam itu tidak harus salam keagamaan Bayu. Bisa seperti yang dikatakan Joseph, salam sesuai dengan waktunya. Selamat pagi misalnya disampaikan oleh gurunya. Lalu kalian menjawab dengan apa? Selamat pagi Bu. Itu kan, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Itulah namanya pasangan tuturan, yaitu mengucapkan salam dan lawannya juga menjawab
pasangannya menjawab atau tidak menjawab. Berikan dulu contohnya Sarifa. Bertanya dulu kamu sama si Citra. Apa jawabanmu Citra? Sudah. Sudahkah berpasangan? Sudah. Dikacangin dia, dijawab lah ya kan? Citra, apakah kamu sudah makan? Kalau dia tidak menjawab, apa kalian jawab? Krik-krik gitu kan? Coba. Sudah, kemudian yang ketiga, meminta tolong, pasangannya apa? Memenuhi atau menolak permintaan tolongnya itu. Berikan dulu contohnya Diana Pratiwi dengan temanmu, minta tolong dulu. Apa Diana? Jangan senyum-senyum. Kamu jawabnya apa nak? Ayo, gitu. Iya, ayo katanya. Kemudian, cuman ayo aja sudah berpasangan kan? Apalagi kalian tambahin, ayolah aku juga kok, gitu kan? Iya, lanjut. Yang kemana kita? Meminta. Iya, meminta pasangannya apa? Memenuhi atau menolak permintaan. Buat dulu contohnya apa? Saprudin sama Sinara. Minta apa saja? Minta PR dulu, minta PR Sinara. Ya buatlah kalimatnya sama Sinara. Dia menerima atau menolak? Iya, menolak harusnya Rara. Kamu menolak dengan bahasa yang santun. Coba ulangi lagi dengan bahasa yang santun. Tidak boleh. Berikan alasanmu tidak boleh karena saya sudah mengerjakannya dengan Samaya. Sudah dua di situ kita gunakan unsur kebahasaan ya kan? Dengan bahasa santun dan apa? Pasangan tuturan. Kemudian yang kelima, menawarkan pasangannya menerima atau menolak tawaran. Contohnya si Iqbal mau pulang dia sama si Dian, biasa dia ya kan? Karena sudah biasa, kata si Iqbal gini, ayo Dian pulang sama aku. Maaf ya Iqbal, hari ini saya tidak lagi bersamamu karena saya sudah punya teman baru. Ditolak atau diterima? Iya ditolak dengan bahasa yang santun. Kemudian yang keenam apa itu? Mengusulkan. Iya mengusulkan, pasangannya apa? Menerima atau menolak? Usulan. Dia buat dulu Pina Astriani. Mana si Pina? Iya buat Pina. Mengusulkan. Apa yang mau kamu usulkan? Itu yang kamu katakan. Ya lalu jawab temannya. Baiklah, besok saya tidak akan memakai lipstik ke sekolah. Sekarang kembali lagi kita pada teks tersebut. Tadi kan ada 6 ya kan, pasangan tuturan. Sekarang kita lihat. Ada tidak mengucapkan salam dengan membalas salam? Mana salamnya? Enggak kan? Enggak. Yang pertama itu apa dia? Bertanya atau menawarkan? Nah, kesini ayah mau bicara. Ada apa ya? Itu kajian yang mana itu? Bertanya. Dia bertanya yang mana? Oh iya, bertanya, menjawab atau tidak? Menjawab. Kemudian yang kedua, apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP nak? Apa pasangan tuturannya? Bertanya. Jelas di situ adalah kalimat tanya. Ada nggak
Iya, ada tolakannya. Waduh, ayah di mana sih? Iya, itulah dia. Saling berpasang-pasangan. Lanjut ya. Setelah ada pasangan tuturan, ada apa lagi? Kalimat langsung. Kemarin ini sudah kita bahas ya kan, dalam bentuk dialog ataupun dalam bentuk narasi. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang langsung dituturkan oleh si penutur. Penulisannya juga ya kan, dimulai dengan tanda apa? Iya, tanda petik. Kemudian dimulai dengan huruf apa? Kemudian apa lagi? Diakhiri oleh tanda baca. Baru diakhiri lagi dengan tanda apa? Petik. Iya, dalam dialog. Nah, kita lihat dulu dialog yang sama juga. Bisa kalian lihat kalimat langsungnya? Bisa? Yang di halaman 158 Bayu. Iya, bentuk dialog apa dulu yang kita tuliskan? Iya, nama tokohnya. Siapa tokohnya? Tanda apa lagi? Iya, titik 2. Kemudian tanda apa? Baru? Mana koma? Iya, tuliskan kalimatnya diawali dengan huruf lalu diakhiri oleh tanda baca. Tanda baca pengikut kalimat tersebut ya. Jika dia kalimat tanya, maka tandanya yang digunakan adalah kalimat kalau dia kalimat tanya, maka tandanya tanya. Kalau dia kalimat berita, maka tandanya titik. Kalau dia kalimat berita, tandanya lalu diakhiri oleh tanda tanda petik. Apa pula tanda titik lagi? Mau berapa titik mau buka? Lanjut kita ya. Paham nggak sampai di sini? Atau saya kecepatan? Enggak. Yang terakhir apa? Iya, pronomina persona. Apa itu pronomina persona? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Pronomina persona adalah kata ganti orang. Kata ganti orang. Apa contohnya Karina kata ganti orang? Iya, apa? Kami. Apa lagi? Kita. Kamu. Iya, benar. Anda. Iya. Gue. Engkau. Iya. Bapak, ya kan? Ibu. Saudara. Bunda, ayah. Apa lagi? Perhatilah kalian. Perhatikan. Siapa lawan bicaramu? Ya kan? Kalau sesama teman sebaya, kalian bisa menggunakan apa? Kau, ya kan? Kamu. Tetapi kalau sama orang yang lebih tua, apa kita katakan? Abang, kakak, Anda, ya kan? Iya. Apalagi? Saya, apalagi? Aku. Kalau bicara sama teman apa? Aku. Aku itu kata ganti orang keberapa? Pertama. Tunggal atau jamak? Kalau kamu kata ganti orang keberapa? Kedua. Jamak atau tunggal? Tunggal. Kamu berapa orangnya? Satu. Kamu. Kalau kalian berarti apa? Kita lihat di contoh halaman 158. Mana dia kata ganti orangnya? Nah, iya. Iya benar. Kemudian apa lagi? Kamu. Iya, itulah dianya. Kamu banyak kita temukan ya kan? Iya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Saya ulangi lagi, saya yang bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bertanya. Saya bertanya sama Rolando, ada si Rolando.
Ada berapa tadi Fitriani pasangan kultural? Ada berapa Fitri? Ada 6. Sudah bisa kamu pahami ke-6-nya? Sudah. Kemudian kalimat langsung. Sudah bisa kamu menggunakan, mana si Linda? Linda, bisakah kamu menggunakan kalimat langsung? Atau menemukan kalimat langsung dalam teks negosiasi? Bisa? Mana contohnya kalimat langsung? Mutiara Anissa mana? Mutiara Anissa. Mutiara, mana kalimat langsung yang pada contoh tes 158 tadi? Mana Rara kalimat langsung Rara? Tadi ada. Kalimatnya yang ibu tanya, mana kalimatnya? Semua itu kan kalimat langsung. Iya. Tapi kalimatnya yang ibu tanya, kesini ayah mau bicara. Itu kalimat langsung. Sudah. Putri Yasmin. Mana Putri Yasmin yang merupakan pronomina? Personanya. Nanti kamu akan kesulitan kalau kamu kuliah karena jurusannya terbatas, jadi kemampuan akademiknya juga kurang siap. Mana yang merupakan pronomina persona? Kata ganti orangnya. Dan Dan apa di situ yang ada? Manusia. Dan itu tadi apa? Iya, udah ada lagi pertanyaan? Sebelum saya kasih tugas ada nggak pertanyaan? Tidak ada. Iya, berarti sudah paham semuanya? Iya. Sekarang kita buat kelompok dulu ya. Satu kelompok 4 orang lah berhadap-hadapan kalian. Pada goyang. Iya, si Rara sama si Dino seperti itu contohnya. Si Rara, Dino, Lambo dan Samyardin. Begitu, ikutin semuanya. Iya. Apa pula Amina yang juga ini? Jangan dulu, dengarkan dulu. Tadi kita mau buat kelompok. Satu kelompok berapa orang? Nah, 4 orang itu carilah teman sebangku temanmu ini, saling dua bangku ini. Kemudian yang mau kita cari itu apa? Unsur kebahasaan yang ada pada teks negosiasi yang ke-6 ini. Kalian carilah mana yang terdapat di dalam sebuah teks tersebut. Nanti teksnya yang mau kalian kerjakan yang ada di halaman 151. Ada tidak? Ada. Iya. Yang ada di halaman 151, temukan unsur kebahasaannya. Saya kasih waktu. Tidak lama-lama, 15 menit diskusi bersama temanmu. Iya, sekarang baru bisa berpindah. Dibalik kursimu, dibalik kursimu. Balik. Nah,
Yang mana yang mana? Ini yang BF gitu. Ambil aja contohnya. Salah satu kalimat. Yang sendiri kan dia ya Iya, ambil contohnya salah saja contohnya. Karena waktu kita cuma dibalas sendiri. yang sendiri kan dia aja. Nanti kita presentasikan. Teksnya ditulis, Bu. Nggak usah, nah. Nggak cukup waktu kita. Apa kau dari bisa tidur ya? Boleh, Mbak. Apa? Apa? Iya, biar cepat. Biar cepat. Aku nanya lu ya Udah gak usah cerita-cerita ke belakang.
Dan pasangan pura 8 menit lagi ya. Bisa. Iya, Bu. Udah mau dari record sudah. Oh iya. Iya. Tuliskan kalimatnya pendukungnya ya. Saya gini, kata gantinya pada kalimat Bisa nggak? Ini yang pembeli belum mau ya 5 menit lagi ya.
Kondiksya dan Katanya, katanya, iya. Kata, bukan kalimat ya. Ya, 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Udah? Iya, koreksi kembali. Mana yang belum lengkap dilengkapi. Ini juga bisa Sudah? Sudah? Iya, siapa yang mau maju ke depan? Iya, silakan. Nanti ketika teman kalian maju ke depan, perhatikan baik-baik. Iya, silakan maju. Moderatornya. Perhatikan, letakkan semua pulpennya. Perhatikan temannya. Bayu, arah sini Bayu. Selamat pagi teman-teman. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu yang berjudul tentang membuat kesepakatan melalui negosiasi. Menganalisis kebahasaan teks negosiasi dari judul menjual mangga, dari judul teks menjual mangga. Saya Ramudara Samosir sebagai moderator, dan di samping saya Rara Ajara. Baiklah, hasil diskusi kami akan dibacakan pertama sekali oleh saya. Dari teks tersebut, yang menggunakan bahasa persuasif adalah dari kata belum boleh bu, barangnya bagus loh bu, ini bunga karbitan, makan pohon. Jadi itu
teks tersebut terdapat kesantunan berbahasa, yaitu baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri kan bang? Asalkan jangan pilih yang besar-besar. Nanti saya bisa rugi bro. Selanjutnya kata konjungsi akan dibacakan oleh teman saya. Contoh konstruksi dari teks tersebut adalah yang penting saya dapat mangga yang bagus dan juga busuk. Mana konjungsinya? Dan bu. Selanjutnya pasangan tuturan akan dibacakan oleh teman saya. Pasangan tuturan bertanya, lawannya menjawab atau tidak menjawab. Contoh pembeli, boleh kurang kan bang? Penjual, belum boleh bu. Selanjutnya kalimat langsung. Kalimat langsung dari teks tersebut adalah berapa harga sekilo mangga ini bang? Anda baca dari Anda baca yang ada pada kalimat tersebut adalah tanda petik, huruf kapital, tanda koma, tanda petik, dan diakhiri oleh tanda titik. Titik dulu baru tanda petik. Tanda titik dan diakhiri oleh tanda titik lagi. Saya terakhir menggunakan pronominya. Contohnya bang, bu, dan saya. Sebutkan salah satu kalimat yang menggunakan pronominal. Berapa harga sekilo mangga ini bang? 30.000 murah. Ya udah cukup. Apa di sini yang digunakan? Bang dan ya, silakan buka pertanyaan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan dengan segala hormat. Saya ada bilang bareng-bareng dari kelompok 2. Kelompok kami ingin bertanya. Temukan satu lagi contoh dari kalimat konjungsi. Kata konjungsi anak menunjukkan pada Oke, terima kasih bagi kami Nabil untuk kelompok 2. Bila ada yang ingin bertanya, kami persilakan lagi. Baiklah, Kak Nabil, kami ingin mencoba menjawab pertanyaan kalian. Jawaban dari pertanyaan kalian yaitu, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Dari kalimat tersebut, kata konjungsinya adalah yaitu kata kalau. Bagaimana teman kami Nabil? Apakah sudah benar? Terima kasih atas jawabannya. Saya paham.
Bagi teman-teman kami sekalian, apakah ada yang bertanya lagi? Atau ingin menanggapi atau ingin mengkritik? Silakan. Ya, ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menanggapi dari kerja kelompok teman kalian? Ada? Ada atau tidak? Tidak. Kalau tidak ada, silakan ditutup, Saudara Lambo. Kalau tidak ada teman-teman kami sekalian yang ingin bertanya, kami ingin menutup presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat siang. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Apakah yang ditemukan oleh kelompok 1 sama dengan yang kalian temukan? Atau ada perbedaan? Tidak ada? Tidak yakin? Iya. Yang pertama menggunakan bahasa persuasi. Ya, di dalam kalimat tersebut ada beberapa bahasanya. Kalian bisa lihat tadi contoh yang dikatakan oleh teman kalian, yaitu apa tadi, Rara? Belum? Boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Nah, di situ diyakinkan si pembeli kalau barang yang dijual pedagang tersebut adalah bagus, tidak akan mengecewakan, ya kan? Iya, itulah jurus gitu sih pedagang mampu meyakinkan pembelinya. Sampai berapa dibeli sama si ibu? 3 kilo. 3 kilo. Sudah yakin dia kalau mangganya tidak busuk. Kemudian, apakah bahasa yang digunakan santun? Iya, pada saat menolak saja si pedagang santun. Katanya apa? Jangan pilih yang besar. Nanti saya bisa rugi. Kemudian menggunakan konjungsi, ada kata dan, ada kata kalau. Iya. Lanjut ya, apalagi pasangan tuturan. Ada pasangan tuturan bertanya, pasangannya menjawab pertanyaan. Lanjut. Ada apa lagi? Kalimat langsung. Kalimat langsung sudah dituliskan oleh teman kalian. Apa isinya? Ayo kita baca sama-sama. Iya, berapa harga sekilo mangga ini, Mbak? Iya, itu kata siapa? Pembeli kepada penjual. Yang terakhir, pronomina persona, yaitu apa tadi? Bang, Bu, saya. Apa lagi? Pak, iya. Itulah dia yang digunakan. Sampai di sini paham? Paham? Iya. Kalau kalian paham, maka sampai disinilah pelajaran kita hari ini. Ingat ya, di dalam teks negosiasi ada 6 bahasa yang digunakan. Yang pertama tadi ada apa? Bahasa apa? Yang kedua, bahasa yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Iya, semua ini nanti akan kita praktikkan dalam bernegosiasi secara langsung.
di sini pelajaran kita hari ini. Siapa ketuanya? Siapa kedua? Selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi Bu Basani. Baik, terima kasih Ibu sudah hadir. Kali ini kita akan melanjutkan percakapan kita setelah kemarin saya sudah masuk ke kelas Ibu ya kan untuk melakukan observasi Bu. Jadi di sini kita akan membahas tentang kendala-kendala yang mungkin timbul atau masalah-masalah yang Ibu hadapi di kegiatan pembelajaran. Bu, oke. Ibu apa kabar? Baik Bu. Oke, terima kasih Bu. Langsung saja ya Bu. Ini kemarin kita sudah masuk ke kelas dan melihat Ibu mengajarkan tentang kebahasaan dari teks negosiasi. Kira-kira Bu, apa kendala yang Ibu hadapi pada saat itu atau sebelum kegiatan itu berlangsung? Kendala yang saya hadapi Bu, pertama sekali kita melakukan observasi itu kan pada jam terakhir pembelajaran. Yang saya hadapi pada saat itu, siswa itu sepertinya sudah banyak yang bosan pada saat proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa mereka bosan? Barangkali kebanyakan dari mereka juga sudah banyak yang ngantuk, sudah capek beraktivitas. Oke, berarti itu yang menjadi kendala Ibu karena kebetulan itu sudah jam-jam rawan di les 78 kemarin Bu ya. Banyak yang mungkin siswa bosan dan mulai mengantuk. Jadi tidak konsentrasi lagi. Tentunya mereka tidak akan fokus lagi. Nah, berdasarkan kendala itu Bu, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan di kegiatan pembelajaran meskipun dia di les 78? Seperti apa yang Ibu harapkan? Ya, saya harapkan walaupun di les 78 saya ingin mereka itu tetap antusias mengikuti pembelajaran, mereka tidak ngantuk seperti semangat mereka pada saat pagi hari, agar terjadi proses pembelajaran yang sangat interaktif. Benar sekali ya. Benar sekali yang Ibu sampaikan. Memang kita sebagai guru sangat mengharapkan semangat anak itu kalau bisa sama sampai akhir bahkan meningkat. Jangan menurun di jam-jam terakhir ya kan Bu ya. Berarti Ibu sangat mengharapkan para siswa tetap antusias, tetap bersemangat, tidak mengantuk di jam terakhir. Nah, kira-kira nih Bu Intan, apa yang bisa Ibu lakukan, yang bisa kita lakukan sebagai guru agar harapan yang tadi Ibu sampaikan bisa terwujud? Kira-kira yang akan saya lakukan itu Bu, pertama sekali saya akan membuat suasana kelas itu menjadi sangat bersemangat, seperti saya membuat media pembelajaran yang menarik. Misalnya saya menampilkan sebuah video, kemudian setelah itu saya akan membuat sebuah games ataupun ice breaking untuk mengembalikan fokus mereka kembali dan semangat mereka. Oke, berarti untuk meningkatkan semangat mereka, Ibu berencana untuk membuat media pembelajaran yang menarik, ada diselipkan games, ice breaking, sehingga di les-les terakhir mereka tetap semangat. Sebelumnya apakah ini sudah pernah Ibu lakukan atau belum? Kalau untuk ice breaking dan game sudah pernah Bu saya lakukan di jam-jam Dan mereka memang terlihat lebih antusias. Mereka justru itu yang mereka harapkan. Menarik sekali. Saya juga setuju dengan pendapat Bu Intan. Kalau kita selipkan game, ice breaking atau model pembelajaran yang menarik, yang luar biasa, yang mungkin anak-anak akan tetap semangat meskipun di les terakhir. Nah, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan rencana yang baru Ibu sampaikan ini? Saya pertama sekali Bu akan melakukan secepatnya. Pertama sekali saya akan menyiapkan medianya lah terlebih dahulu, dan dalam waktu yang dekat ini saya akan melakukan itu rencana saya. Berarti akan langsung dilakukan kalau sudah tersedia media atau beberapa opsi-opsi ice breaking yang Ibu dan dapatkan. game. Bagus sekali Bu, rencana Ibu saya rasa semakin cepat kita dilaksanakan akan semakin baik dan les terakhir tidak ada lagi istilah ngantuk ataupun malas ya kan Bu. Nah, komitmen Ibu nih kira-kira mengenai rencana ini bagaimana? Apakah cukup dilakukan sekali atau akan terus
itu terlebih dahulu. Ketika bertahap sudah bisa saya lakukan, saya akan konsisten terus-menerus. Iya, nanti disesuaikan juga dengan minat gaya belajar mereka ya Bu, supaya akhirnya berhasil kegiatan itu. Oke, terima kasih Bu Intan untuk informasinya, untuk percakapan kita ini. Dan yang terakhir yang ingin saya tanyakan, kemarin kan saya sudah masuk ke kelas 1, kemudian sudah mengobservasi dan kita juga sudah concern ini tentang masalah dan menemukan solusi yang bisa dilakukan. Bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah melewati hal-hal yang tadi saya sampaikan? Perasaan saya pertama sekali saya sangat senang karena ini adalah hal baru di dalam proses belajar mengajar saya itu observasi sesama teman sejawat. Kemudian saya mendapatkan ilmu-ilmu baru bersama Ibu Basani yang dibagikan bersama saya. Senang dan banyak informasi baru. Apakah lega juga ada solusi dari masalah yang Ibu hadapi? Lega, Bu. Sangat. Sekali lagi terima kasih Bu Intan untuk kerjasamanya mulai dari awal sampai hari ini. Semoga juga kita semakin berkembang, bisa mengembangkan diri kita, dan seperti yang Ibu sampaikan juga sama saya sebelumnya, semoga ada kesempatan untuk Ibu juga mengikuti kegiatan guru pembelajaran. Terima kasih Bu Intan.